Shalom, selamat petang saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini kita dalam acara Selalu Ada Solusi. Bapak Ibu saudara sekalian, jika Bapak Ibu pada petang hari ini yang dalam keadaan kesulitan hidup, baik itu dalam masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah anak-anak, mari kita semua berdoa bersama-sama dengan tim kami para pendoa untuk memberikan jalan solusi di dalam acara Selalu Ada Solusi pada petang hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Rev. Dr. Gunadi. Sebelum itu, mari saya akan membaca sedikit satu ayat dalam nas Alkitab Yohanes 10 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, pada petang hari ini renungan firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Rev. Dr. Gunadi. Sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kiranya pada petang hari ini di dalam acara Selalu Ada Solusi, Tuhan memberikan hikmat marifat kepada kami semua. Tuhan memberikan roh penghibur, roh kudus-Mu, sehingga pada siang hari ini kami semua boleh mendengarkan renungan dari firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Rev. Dr. Gunadi. Engkau pakai beliau sehingga nama Tuhan Yesus dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tema hari ini adalah pulih setelah tobat. Pulih artinya kembali baik seperti semula. Ya, mungkin dulu saudara mengalami ketidaksempurnaan, mengalami kecacatan, mengalami satu tragedi yang boleh dikatakan sedang mengalami masalah. Sekarang saatnya dipulihkan kembali baik. Itu artinya pulih. Tobat artinya sadar dan menyesali dosa-dosanya dan tidak akan berbuat lagi. Ya. Jadi setelah Anda bertobat, Anda akan dipulihkan. Ya. Dengan catatan bertobatnya memohon kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Anda akan dipulihkan. Ya. Kembali baik seperti semula. Ulangan 30 ayat 1 sampai selanjutnya, ya. Kita baca di dalam ayat 1. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Hidup ini adalah pilihan, saudara. Ya. Anda ingin memilih berkat atau Anda ingin memilih kutuk. Apakah itu kuasa berkat Allah? Ya, kuasa berkat Allah adalah membangun, memulihkan, dan menghidupkan. Ya. Yang kedua adalah kuasa kutuk dosa, merusak, menghancurkan, dan membunuh, saudara. Ya. Dan kuasa kutuk dosa ini asalnya dari iblis. Dia bisa dihancurkan oleh kuasa berkat Allah. Ya. Jadi barang siapa datang kepada Allah Bapa di sorga, maka Tuhan akan membangun, memulihkan, dan menghidupkan saudara. Ya. Yang kedua, apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Ya. Syarat kedua, ya, setelah Anda memilih kuasa berkat Allah, maka
engkau akan dipulihkan, ya. Dengan catatan Anda harus berbalik kepada Tuhan Allahmu. Kata berbalik ini disebut pertobatan, saudara, atau disebut juga metanoia, ya, memutar haluan dari utara kepada selatan atau 180 derajat. Yang dulu hidupnya di bawah pimpinan kodrat dosa atau kedagingan, sekarang beralih menjadi kodrat ilahi atau disebut dipimpin oleh roh, ya. Catatannya adalah jikalau engkau berbalik kepada Tuhan, yaitu menerima anugerah keselamatan Yesus Kristus, Juru Selamat Tuhan dan penebus dosa. Menerima, bukan menolak, saudara, ya. Menerima, percaya bahwa Yesus Kristus satu-satunya Juru Selamat penebus dosa di dunia ini, sehingga pada waktu kita meninggal, kita beroleh keselamatan hidup yang kekal di dalam sorga, saudara, ya. Itu yang disebut berbalik kepada Tuhan Allahmu, saudara. Bahkan setelah itu ayat 6 menjanjikan, dan Tuhan Allahmu akan menyutat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup, ya. Di sini diberikan manusia baru, saudara, hati yang baru, ya, perbuatan-perbuatan yang baru sesuai kehendak Tuhan, saudara, ya. Mungkin dulu saudara sulit untuk mengasihi seseorang, ya, tetapi setelah terima Yesus, diberikan hati yang baru, maka saudara akan memiliki perilaku yang berbeda, ya, mengasihi dan bahkan mengampuni orang yang telah menyakiti hati saudara. Jikalau seseorang sudah disakiti hatinya oleh orang lain, saudara, secara hukum dunia tidak mungkin Anda akan mengampuni orang itu. Tetapi setelah diberikan hati manusia yang baru, maka dia pasti akan mengampuni orang yang menyakiti kamu. Saya akan saksian teman saya, saudara, seorang pengusaha, mempunyai anak gadis, ya, yang luar biasa cantik dan sekolah sudah tingkat SMA, ya, ingin mengadakan lulus ujian mahasiswa. Dia dicintai oleh seorang teman sekolahnya, pria lelaki, ya. Tapi di saat hari tertentu si anaknya ini menolak karena tidak mau mencintai dia. Dia menyukai orang lain. Tapi dari anak lelaki ini, dia memiliki niat jahat dan dia merencanakan skenario untuk membunuh dia, ya, dengan segala cara, dan akhirnya meninggal dunia. Nah, papanya bercerita kepada saya, ya, dia melaporkan kepada pihak kepolisian dan diproses, ya. Mantan kekasihnya itu sebagai tersangka, ya, sudah dibikin laporan polisi, ya, dipanggil sekali, 2 kali, 3 kali, dan pada detik-detik terakhir akan diserahkan kepada kejaksaan berupa laporan P21, ya. Jadi dari penyidik ditingkatkan kepada kejaksaan P21, nanti jaksa dan hakim akan memvonis hukuman berapa tahun penjara. Detik-detik terakhir papanya ini sadar bahwa dia sudah bertobat, dia terima kasih Kristus yang baru, dan dia mengalir aliran kasih itu, sehingga dia mengambil satu keputusan, menarik kembali LP-nya itu dan memanggil mantan kekasih yang sudah disangka sebagai tersangka, dan dia memeluknya dan berkata, "Aku mengasihimu," karena Alkitab mengajarkan bahwa Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu, ya. Yang dulunya kita orang berdosa ditebus oleh Kristus dengan kasih Kristus sehingga kita diselamatkan. Oleh karena itu kita akan membagikan kasih Kristus, ya. Saya ampuni, saya maafkan, dan saya cabut LP itu, dan Anda bisa bebas, ya.
dan menangislah anak-anak muda itu dan dia minta maaf. Itulah saudara yang disebut memiliki hati yang baru, saudara. Ya. Hidup yang selalu dipimpin oleh Roh. Bukan sampai situ aja, saudara. Ya. Ada 9 buah roh, diantaranya setelah kasih adalah kesetiaan. Ya. Kita menjadi setia untuk mengabdi kepada Tuhan dan berbuat baik kepada sesama manusia. Setelah itu kita diberikan kesabaran, ya. Sabar menunggu waktunya Tuhan dan waktunya manusia. Setelah itu kita diberi kelemah lembutan, ya, rendah hati, ya, sehingga menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang saling menghormati sesama manusia. Dan setelah itu kita diberikan satu penguasaan diri, saudara. Ya, hidup adalah pilihan. Jatuh dan bangunnya seseorang manusia itu adalah penguasaan diri. Apakah dia memiliki integritas? Ya, artinya seseorang yang mampu menolak kejahatan, menolak dosa, dan memihak kebenaran. Ya. Banyak sekali manusia jatuhnya karena tidak bisa menguasai dirinya, ya, karena tekanan-tekanan dosa, ya, yang sudah ada sejak Adam dan Hawa hingga sekarang tercemar dalam diri manusia, sehingga manusia tidak mampu lagi untuk menolak dosa dengan kekuatan diri sendiri. Oleh karena itu, sejak kita diberi hati yang baru oleh Tuhan, yaitu Roh Kudus yang sudah memeteraikan kepada kita, mintalah supaya Roh Kudus selalu mendampingi kita untuk memberikan kekuatan melawan segala macam pencobaan, menolak dosa-dosa yang sifatnya menghancurkan, ya, bahkan merusak dan membunuh kehidupan manusia. Setelah itu, saudara, ayat 8 mengatakan, taat firman Tuhan membawa berkat, ya, dilimpahi Tuhan dengan kebaikan dalam segala pekerjaan. Ya. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu seperti ia bergirang kepada nenek moyangmu dahulu. Jadi ketaatan inilah, saudara, ya, yang membawa mujizat. Sambil contoh, apabila kita ingin naik kereta api dari Gambir menuju Bandung, selama kita mentaati peraturan kereta api itu, ya, maka kita akan dengan selamat menuju stasiun Bandung. Tetapi, saudara, apabila kita tidak taat, ya, di beberapa stasiun kita turun dan kita tidak meneruskan perjalanan itu sampai akhir kehidupan kita, maka kita tidak akan sampai ke satu tujuan hidup kekekalan di dalam sorga. Itulah yang disebut ketaatan. Ya. Yosua 1 ayat 8. Hendaklah kamu merenungkan firman Tuhan itu pagi, siang, dan petang, dan setia taat, ya, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, terus sampai tujuan, maka apa saja yang kamu perbuat adalah berhasil, saudara. Ya, jadi Alkitab satu-satunya adalah yang diinspirasi oleh Allah sendiri, memberikan satu jaminan bahwa jikalau Anda taat firman Tuhan, maka Anda akan menuju satu keberhasilan, bukan kecelakaan. Ayat selanjutnya, hidup adalah pilihan, saudara. Ayat 15 mengatakan, ingatlah, aku mengharapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ya. Firman Tuhan selalu mengatakan hari ini, saudara, bukan besok. Ya. Pilihlah hari ini. Kalau Anda berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, taat kepada perintah-perintahnya, maka kamu akan beroleh kehidupan, keberuntungan, bukan kematian dan bukan kecelakaan. Ya, banyak orang selalu mengulur-ngulur waktu, saudara. Ya, nanti saja, kalau saya sudah kaya, saya akan menerima Tuhan Yesus. Nanti saja, kalau saya sudah untung di dalam berbisnis, saya akan datang ke gereja, saya akan sumbang gereja. Sekarang saya masih miskin, masih kekurangan, saya tidak akan
datang ke Tuhan. Itu mengakibatkan saudara akan mendapat satu kecelakaan saudara, bahkan kematian. Saya pernah menginjili seseorang pengusaha konglomerat. Saya katakan, bro, pilihlah antara kematian dan kecelakaan, ya. Tuhan atau setan, ya. Berbaliklah kepada Tuhan, datanglah ke gereja. Dia katakan, nanti bro, 1 kali lagi, 3 bulan lagi saya dapat order. Untung saya kira-kira 20 miliar, ya. 3 bulan lagi saya dapat order 20 miliar, saya sumbang gereja 2 miliar. Saya masuk gereja. Apa yang terjadi saudara? Belum sampai 3 bulan, sebulan lebih dia mengikuti satu pertandingan renang, ya, di Ancol, beberapa kilo, ya. Padahal dia badannya besar, atlet besar, dan dia ahli dalam karate, ban hitam, ya. Tiba saatnya hari H ditentukan jam 6 pagi, dia harus siap di Ancol, dan dia sudah siap berenang. Dalam perjalanan baru 500 meter, 600 meter, sampai 1 kilo, dia napasnya tersengal-sengal. Akhirnya ada perahu boot yang mendampingi dia pingsan, dibawa ke rumah sakit, ya. Sampai rumah sakit tidak ketulungan dan meninggal dunia, saudara. Itulah saudara, ya. Jadi jangan pilih nanti besok. Hidup adalah pilihan. Alkitab mengingatkan, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan atau kematian dan kecelakaan. Pilihlah, mau ikut Tuhan, percaya Tuhan, melakukan perintah Tuhan, ya, setia beribadah kepada Tuhan, atau menolak Tuhan, menjauhkan diri daripada Tuhan, ya, menjadi orang-orang yang terhilang, orang-orang yang berdosa. Keputusan di tangan Anda. Yang terakhir, saudara, ayat 16, mengasihi Tuhan dan melakukan perintahnya. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, ya. Di dalam dunia di dalam dunia saja saudara, ada peraturan pemerintah, ya. Barang siapa yang mentaati perintah peraturan pemerintah, ya, hidupnya, ya, dilindungi hak asasi manusia. Tapi barang siapa melawan dengan berbuat kejahatan, ya, dengan berbuat penipuan, dengan berbuat boleh dikatakan anarkis yang sifatnya merusak hak asasi manusia, Anda akan diadili, Anda akan dihakimi, bahkan mungkin bisa ditahan, dipenjara. Demikian juga dengan menolak perintah Tuhan, saudara. Murka Tuhan akan menindas saudara dan saudara akan mendapat penghukuman, ya. Mungkin kalau hukum di dunia masih mendingan, saudara, ya, bisa bertahan sampai umur 70 sampai 80 tahun. Tapi kalau dapat hukuman di dalam neraka, ya, mati kedua kalinya dan beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun, ya, saudara tidak bisa dapat ditolong lagi. Oleh karena itu, saudara, inilah yang terakhir, harus ambil keputusan mengasihi Tuhan, ya. Buktikan, bukan sekedar percaya dengan nalar saja, tapi dengan perbuatan, ya, mengasihi Tuhan, setia beribadah, mengasihi Tuhan dan sesama, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, karena kesucian inilah yang diperkenankan Tuhan di dalam surga. Karena Tuhan adalah kudus, Tuhan adalah suci, maka kita patut menjaga tubuh kita di dalam kesucian yang selalu dipimpin oleh Roh, bukan dalam kedagingan. Dan sekali lagi melakukan perintah-perintahnya, dan perintah yang teragung adalah mencari jiwa-jiwa yang tersesat, menjadi terang dunia di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan orang-orang yang mencari-cari meraba-raba keselamatan setelah mati, masuk kemana. Itulah yang harus kita menjadi duta-duta Kristus untuk memberitakan kabar baik, pesan Injil, bahwa di dalam Kristus ada terang dunia,
Di dalam Kristus ada solusi untuk jalan menuju ke sorga. Di dalam Kristus ada solusi jalan untuk menuju kebahagiaan. Ya, itulah saudara, perintah-perintahnya yang harus dilakukan. Setia, taat, sehingga Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri segala macam pertandingan sampai titik darah penghabisan, sampai finish yang terakhir, sehingga aku mendapat mahkota abadi, bukan mahkota fana. Ya. Akhir kata, kami menghimbau kepada saudara-saudara yang ingin dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Salah satu cara adalah bertobat, ya, mengakui dosa-dosanya, dan setia melakukan perintah-perintah Tuhan, yaitu firman Tuhan, dan taat melakukan kehendak Allah, yaitu menjadi terang dunia dan garam dunia. Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.